Gemblong. Ya, kembali lagi di Tanpa Rem, satu-satunya konten di dalam mobil yang tanpa rem. Kontennya Bersama saya Reno Fenadi. saya McDani. Sengaja kita bikin konten ini dan tanpa rem bahasan-bahasan kita. Yes. Karena kalau misal terjadi sesuatu kita bisa langsung kabur. Iya, tidak perlu ngerem. Tidak perlu ngerem, kabur. Seperti biasa, kita akan membahas sesuatu yang lagi hot. Ya. Yaitu yang pertama kita bahas tentang semalam debat Capres. Wah, luar biasa. Debat Capres yang gua lihat ini seperti pertandingan tinju, ya. Kok bisa? Karena ada dua capres yang serangannya itu satu mirip siapa? Mani Pakwa. Siapa? Itu mah universitas yang Pakuan. Manny Siapa sih petinju itu tuh? Manny Pacquiao. Ya, yang gerak serangan. Iya. Setiap dia serangan tuh lawannya tidak bisa melihat dan tidak bisa mengelak. Tapi kalau akhir-akhir ini gue dengar kata tinju tuh image-nya nggak inget Manny Pacquiao, Oscar De La Hoya. Gue ingetnya Dinar Candy. Kenapa? Lawan Pamela Savitri. Itu lebih ke olahraga basket ya. Oke, banyak dribble. Kita akan langsung nge-spill atau nge-rate Oke. hasil debat Capres semalam gitu. Iya, Kita iya. akan cari tahu, kita akan ulik. Ya. Yang pertama dari Bapak Anies, karena Capres nomor 1. Ya, jadi kita akan bahas, kita punya penilaian sendiri dan pendapat sendiri, ini asumsi kita ya. Ya. Kita punya plus dan minus dari debat Capres kemarin. Ya. Ya, Plusnya Pak Anies itu, kalau menurut gua, ya, itu dia tuh nyerangnya tajam, ya, to the point gitu ya. ya. Terus juga, terutama pas bahas soal bagaimana perasaan Bapak ketika tahu keputusan yang diambil itu melanggar etika berat. Itu sih keren. Ya itu keren, tapi kalau gua kurang suka. Itu memang plusnya ya, tapi gua kurang suka karena di debat itu tuh Pak Anies terlalu menjadi hakim moral gitu untuk Ya orang jelas kan lawan. putusannya udah etikanya pelanggaran etika dan Ya tapi kan itu bukan jadi salahnya Pak Prabowo juga kan? tapi kan menyangkut cawapresnya. Ya Prabowo-nya kan tidak mau tahu, tidak peduli sebenarnya dia. Tuh, terus yang kedua, yang plusnya Pak Anies kalau menurut gua adalah berhasil mendatangkan korban, salah satu korban atau Ya. beberapa korban dari proses ketidakadilan. Nah, itu langsung didatangkan menduduk di barisan pendukung dari Pak Anies, itu keren. Ya itu untuk pembuktian kasus bahwa KDRT. ini nyata loh buktinya gitu, ada korban dari ketidakadilan itu nyata didatangkan gitu. Tapi itu kan korban tuh orang Jakarta kalau nggak salah. Jakarta ya Mas Dik. Si siapa? Yang perempuan itu korban KDRT itu. Iya kalau nggak salah ya. Iya berarti pada saat Pak Anies memimpin dong. Benar nggak sih? Cerah ya? Ya, benar nggak sih? Nggak tahu. Coba kita lihat ya. Kita cek dulu biar benar ya. Ya itu dia. Maria ya? Kasus Mega Suryani udah gitu aja. Iya, ini meninggal di mana? Meganya belum meninggal atuh, anjing. Korbannya Bu Mega itu. Iya, Meganya kan meninggal, korban KDRT yang meninggal itu Di mana? Cikarang. Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Bukan Pak Anies. Oke, ya berarti bukan Pak Anies itu ya. Itu urusannya Ridwan Kamil sebenarnya ya. Iya. Nah itu tadi katanya sampai ke bagian mendatangkan korban gitu. Ya. Nah terus tapi ada minusnya dan Pak. Ya. Kalau menurut gua minusnya itu ada sedikit blunder pas dia bahas tentang mengkritik proses demokrasi sekarang. Betul. Ya, langsung di counter sama Pak Prabowo. Jadi ketika dia ngejabnya tuh miss lah gitu ya. Ngejab Pak Prabowo terus ditangkis sama Pak Prabowo. kalau gitu. Pak Prabowo dengan mudah menangis dengan Mas Anies. Jadi Pak Prabowo tuh bilang kayak gini ke Mas Aniesnya tuh. Ya kalau misalnya ini demokrasinya tidak berjalan dengan lancar, Mas Anies tidak mungkin jadi gubernur, dipilih sama Bapak Jokowi. kok dipilih sama Pak Jokowi. Ya, Enggak dong. enggak ya. Enggak lah. Ya maksudnya. Kalau proses demokrasi, kalau Pak Jokowi itu diktator, Ya. Mas Anies nggak akan jadi Nah itu gubernur maksudnya, itu tuh kalimatnya. maksudnya, ya. Terus juga ada sedikit minusnya dari dari Pak Anies kalau menurut gua adalah semalam itu kelihatannya lebih cenderung attacking gitu. Ya. Dibanding porsi menyampaikan gagasan. Betul. Gitu. Makanya itu kan dikritisi sama Budiman Sujatmiko. Jadi Mas Anies ini terlalu menjadi hakim moral.
Jadi harusnya memancing gagasan atau berargumen soal gagasan yang baru gitu. Tapi itu sah sih dalam arena perdebatan. Justru perdebatan tuh kan itu. Tapi kan itu terkesannya tuh jadi kayak apa istilahnya head speech gitu, ngerti nggak sih? Enggak head speech lah. Iya kak, terkesannya gitu. Jadi mengundang orang untuk membenci Bapak Prabowo. Tapi fair, maksudnya itu sah kalau kan ini menyampaikan kinerja selama ini gitu. Enggak kan ini tuh sebenarnya kayak kompetisi nyanyi lah ya sebenarnya. Masa ada penyanyi ketika nyanyi terus ngejelek-jelekin penyanyi lain, kan nggak ada. Nyanyi aja gitu. Karena emang itu kompetisi nyanyi, ini kan debat memang debat capres anjing, bukan kompetisi idol. Itu sah maksudnya itulah esensi dari perdebatan. Kalau nggak ada saling menyerang, ya itu namanya Cuman porsinya mungkin terlalu banyak kali ya. iya mungkin ya gitu. Tapi ya menurut gua walaupun itu minus tapi ya itu fair gitu. Itu memang arenanya gitu. Itu bukan minus kalau begitu dong, itu plusnya Mas Anies dong. Oke, berarti kita itu jadi plusnya Mas Anies. Oke, sekarang kita ke Bapak Prabowo. Mohon maaf ya Pak, ini mas saya hanya dari tim kreatif. Jadi Bapak Prabowo juga Plusnya punya apa plus minusnya? minusnya dulu. Plus dulu lah. Oke. Plusnya Bapak Prabowo ini konkret dan nggak bertele-tele. Oh, iya. Gitu. Jadi dia nggak nyerang, Ya. tidak menyerang lawannya, walaupun memang ada beberapa hal yang bisa nyerang lawannya, cuman nggak dia manfaatin gitu. Kayak waktu siapa Ganjar masalah HAM, Ya. sebenarnya dia bisa menyerang kan, bisa menyerang Ganjar dengan masalah Wadas. Ya. Cuman kalau dia nyerang itu memang jadi bumerang balik ya buat dia ya. Berarti benar dia sudah tidak menyerang. Karena tahu kalau diserang dengan itu, wah nanti saya kena lagi. Ya, tapi setidaknya Bapak Prabowo itu tampil apa adanya. Ya, Dia itu. tidak bertele-tele seperti halnya seorang militer lah gitu. Oh, iya. Ya, langsung tegas. Dia punya gagasannya apa, dia akan melanjutkan yang baik, Langsung. menambah yang kurang gitu. Gak banyak ngomong, Ya, diamankan. enggak dong itu. Diamankan objek vital. Betul, Karena ya. objek vital nasional itu harus diamankan. Dan yang luar biasanya dari Bapak Prabowo, dia itu nggak sungkan untuk memuji lawannya. Jadi ketika lawannya punya gagasan bagus, seperti dia selalu memuji Mas Ganjar, ini saya setuju dengan Mas Ganjar tanpa menambahkan tapi, enggak Ya. gitu. Jadi kalau misalnya di arena tinju itu ketika beres tinju selesai, dia kalah, dia peluk gitu. Dia apa istilahnya? Lamar. Enggak dong, nggak ngelamar. Habis dipeluk Cuma dilamar. nyium leher doang ya. Terus yang paling disukai, nggak tahu ya ini istri gua apa mewakili ibu-ibu atau enggak. Jadi dia suka nonton acara debat ini. Kalau nggak ada Bapak Prabowo, mungkin dia nggak akan nonton debat ini. Kenapa? Jadi dengan adanya Bapak Prabowo, itu debat ini tuh jadi rame gitu. Jadi seru aja, Oh, jadi seru. ya, Jadi ya, ya. kelebihannya entertaining Bapak Prabowo ini. Jadi ketika ngehajar Mas Anies masalah demokrasi itu, Bapak Prabowo langsung joget-joget. Iya. Ya itu memang nggak bohong ya, jam terbang ya. Ya, Jam terbang ikut debat capres. Udah berapa kali? 4 kali, coy. 4 kali. Berarti kan kalau misalnya dia, ya saya tidak peduli tidak terpilih juga. Ya. Mungkin dia punya kesempatan untuk jadi moderator debat capres. Ya. Ya. Kita doakan kalau mungkin kalah lagi di tahun ini. Dan kan katanya kan seperti episode kita sebelumnya, Pak Prabowo katanya kalau kalah lagi kan akan pensiun. Ya. Nah, kita vote, kita support Pak Prabowo untuk menjadi moderator debat 2029. Karena CV-nya paling lengkap. Ada minusnya juga Bapak Prabowo. Ya. Yang disayangkan sekali itu terpancing emosinya. Jadi mungkin sudah disiapkan Bapak Prabowo nggak usah nyerang lawan, sampaikan aja gagasannya. Ya. Cuman karena disikat terus sama Mas Anies, disikat di jab, dipan sama Mas Ganjar gitu, akhirnya dia terpancing emosinya. kelihatan. Jadi terlihat rada-rada goyang gitu. Ya. Jadi menyampaikan gagasannya jadi terlihat seperti tidak punya materi lagi Bapak Betul. Prabowo ini. Bahkan di timeline Twitter atau X itu banyak netizen yang bilang sempet ngeri-ngeri sedap gitu ngelihat Pak Prabowo yang kayaknya aduh gitu. Iya. Aduh, gue juga nonton gitu semua. Aduh gitu. Ada beberapa momen yang kayak teman Lalalala. kita komika gitu, terus ada temen naik terus tidak berhasil materinya gitu ya.
Itu tuh kita jadi males nonton gitu. Aduh, gitu kayak merinding. Bapak kenapa begitu? Gitu. Ya, itu semalam tuh kita rasain banget gitu, dan ternyata banyak juga yang ngerasain netizen gitu. Kita lihat dari komen-komen yang berseliweran di timeline gitu. Iya. Jadi mungkin orang ngelihatnya kayak Bapak Prabowo ini kayak kurang data atau segala macam. Sebenarnya datanya sudah lengkap, cuman karena emosinya terpancing jadi tidak keluar gitu. Jadi terkesan dia tidak akurat datanya, seperti nyerang Pak Ganjar yang masalah pupuk gitu ya, diserang balik akhirnya sama Mas Ganjar. Bahwa yang kurang pupuk itu di NTT, di mana gitu. Gitu. Itu dari Bapak Prabowo. Ya. Nah, sekarang kita bergeser ke paslon nomor 3. Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo. Plusnya kalau menurut gua tenang, terus yakin gitu, firm kayak ya, jadi dengan gayanya Pak Ganjar gitu, dengan senyum-senyum khas Pak Ganjar gitu ya, tenang, firm kalau ngomong gitu. Terus udah gitu penguasaan materi juga oke kalau menurut gua. Kelihatan banget kayak menguasai tentang data. Kosakata yang dia pakai juga bagus. Gitu. Terus juga serangannya juga bagus, attackingnya juga bagus, terutama pas membahas soal HAM. Itu to the point, menyerang Pak Prabowo-nya, bagaimana tentang penyelesaian, apakah akan membentuk pengadilan ad hoc HAM, terus gimana, apakah ada untuk korban bla bla segala macam. Dan dijawab dengan Pak Prabowo, tapi jawabannya ngambang sama Pak Prabowo gitu. Dan di attack lagi dengan Pak Ganjar, bilang ya berarti Bapak tidak punya ketegasan soal itu. Kalau saya, nah itu keren. Itu keren, tapi itu jadi satu kekurangan juga untuk Pak Ganjar, karena kayak ngegampangin, ngerti nggak sih? Terlalu ngegampangkan lah istilah nama. Sebenarnya ini juga jadi nilai minus dari Pak Ganjar dan tiga-tiganya kalau menurut gue. Dan jadi kalau yang gue tonton ya, Capres semalam pada saat debat itu mereka merasa dengan apa yang disampaikan, gagasan-gagasan itu, jadi kayak mereka berasa bukan pemilihan Capres, tapi mereka sedang memilih jadi Thanos. Kenapa milih jadi Thanos? Jadi begitu jadi presiden kayak semua masalah bisa saya selesaikan. Iya. Hanya dengan menjentikan jari dan lambaian tangan maka terpuaskan nafsuku. Dia tidak tahu. Dia tidak tahu atau dia tidak menyadari kalau di belakang dia kan masih ada ibu ya. Betul, itu untuk ya, tapi ini juga minusnya Pak Ganjar kalau kata gue ya. Ada yang bilang juga kalau Pak Anies itu jelas menawarkan perubahan, Pak Prabowo jelas menawarkan kelanjutan. Nah, Pak Ganjar ini semalam agak bingung nih positioningnya gitu. Jadi dia mau ngelanjutin, tapi katanya Pak Jokowi ada di pihak Pak Prabowo gitu. Mau perubahan tapi sekarang dia dari partai yang berkuasa gitu. Jadi semalam memang agak spotlightnya tuh Pak Ganjar agak kurang gitu. Baru muncul ketika kalau menurut gue momennya adalah pas bahas HAM itu. Gue. Jadi Pak Ganjar ini kalau di audisi ini juara 2 lah. Yang dimana kalau juara 2 itu nggak pernah terlihat ya hasilnya. Gitu. Tapi ada momen yang dimana Pak Ganjar ketika ngelihat, jadi nyuri momen dia. Ketika ngelihat Pak Anies sama Pak Prabowo ribut nih, Pak Ganjar bilang kayak gini, aduh, saya lagi ngelihat 2 teman saya lagi buka buku lama. Sama ada minusnya juga Pak Ganjar kalau menurut gue. Pak Ganjar itu kan menjanjikan bahwa dia kalau jadi presiden akan menyelesaikan kasus HAM, terus membantu mengungkap dan memberikan ratifikasi kepada korban gitu. Tapi saya tanya ke Pak Ganjar, kasus Iwan Budi yang di Semarang, pegawai Pemkot yang jadi saksi korupsi di saat Bapak menjabat gubernur, Bapak tidak melakukan apa-apa. Sampai sekarang pelakunya masih berkeliaran bebas, nggak ditangkap. Gitu sih kalau menurut gue ya. Kalau menurut gue ini mah kita bandingkan aja gitu. Ya, kalau misalnya teman-teman punya penilaian sendiri plus minusnya, boleh komen di bawah. Komen di bawah, kurang apa minusnya Pak Ganjar, minusnya Pak Prabowo, minusnya Pak Anies, plusnya Pak Anies, plusnya Pak Prabowo, plusnya Pak Ganjar. Sama kita juga punya usul ini buat KPU penyelenggara. Kita ada beberapa ide. Kalau gua ada sedikit kritikan untuk acara sebesar ini. Terus juga pasti persiapannya juga cukup lama, tapi terjadi beberapa kali dead air gitu ya. Nah, dead air itu kalau nggak ada yang nggak tahu apa tuh. Dead air itu jeda ke acara berikutnya itu terlalu lama. Kayak ke sebelum dimulai, terus mau Indonesia Raya sebelum Indonesia Raya itu kayak
ini ngapain ya? Iya, Pada diam, gitu. terus penonton juga udah mulai rusuh. Terus udah mulai ada yang teriak, dangdut, dangdut. Terus juga beberapa kali momen pas udah on kamera on itu moderatornya masih diem. Ya, Ada beberapa second beberapa kali tuh. Itu sempat, nah itu mungkin buat selanjutnya bisa di ini. Nah, terus menurut gua usul kedua ini sebenarnya bukan usul sih, tapi lebih ke kayak masukan. kecewa gua. Kenapa kecewa? Karena ternyata ini acara debat capres ya. Menghadirkan perdebatan atau adu gagasan calon pemimpin negara kita. Tapi kenapa TV-TV masih ada yang milih nayangin sinetron? Hei, TV-TV, ini penting untuk bangsa. Sinetron itu masih bisa besok ya. Tapi kan ratingnya lebih bagus sinetron. Betul. Terus dramanya juga lebih bagus sinetron. Kok bisa Tidak kaku. Ini acara sepenting ini ada TV yang masih nayangin. Bahkan ada salah satu TV yang memang lagi mengusung salah satu capres, ya. Tetap nayangin sinetron. Maksud gua ayolah, kemana lah TV gitu, semua stasiun TV. Ini mungkin kenapa menurut gua penting dan karena kalau semua TV menayangkan debat capres, jadi masyarakat itu mau tidak mau nonton, menyaksikan gitu. Betul. Jadi tahu apa gagasan untuk negara ini gitu. Iya, dan jikalau memang acara debat capres cawapres ini kurang menarik untuk penonton yang biasa nonton sinetron, ya dibikinlah harusnya debat capres ini cawapres ini itu ya seperti acara-acara di TV gitu. Misalnya, ada dewan jurinya, panelisnya aja kayak Dangdut Academy tuh dibikin. Ya, sekelas Dangdut Academy aja itu tuh apa istilahnya yang bukan menentukan kehidupan bangsa, itu ajarannya berjalan lama banget gitu. Berapa jam ya? Bisa 4 jam, 5 jam. Hari loh. Iya. Berapa tahun tuh nggak kelar-kelar. Nah, itu kita kalau bisa debat capres ini buat KPU juga ya. Formatnya jangan terlalu pendek-pendek kayak 2 menit, 4 menit. Terus gantian semua capres break. Terlalu pendek gitu untuk membahas masalah-masalah bangsa gitu. Udah dibikin yang keren aja lah kayak ya tadi kayak contoh Dangdut Academy, Idol gitu-gitu. Itu bisa kok dibikin yang bisa kayak gini mungkin ya nanti si MC-nya gitu kalau gua jadi hostnya ya. Gua akan ketika capres mulai mengeluarkan gagasan, terus gua samperin. Silakan dewan juri untuk menilai gagasannya dari gitu. capres. Terus sebelum itu kita olah dulu nih kehidupan latar belakang dari capres. Oke, seperti kita ketahui capres misalnya Bapak Prabowo ini dulunya adalah seorang yang sangat susah gitu, diceritain kehidupan susahnya, dramatis. Terus dikasih kejutan-kejutan. Oke, Bapak Prabowo, karena ini malam spesial untuk Anda, sebelum kita mendengarkan dewan juri berkomentar, kita punya hadiah untuk Bapak. Kita hadirkan ini dia, Titik Soeharto. Loh, gak bahaya, Pak. Dan yang seru nanti setelah capres atau cawapres ini ngomong gitu, terus kan sebelum kesempatan panelis untuk Mas Gibran ini kita tanpa sepengetahuan Mas Gibran kita sudah mendatangkan orang tua Mas Gibran datang pas pampres. Bubar dulu dong, clear area dulu kalau Gibran. Ya gitu lah, dibikin gimmick gitu. Dan gue sih concernnya lebih ke bukan gimmick, gue concernnya adalah pembagian durasinya terlalu singkat gitu. Iya. Harusnya dibikin los aja kayak misalnya 2 jam acara, pemaparan 5 menit masing-masing, terus ya udah dibagi beberapa babak, satu babak full aja run through gitu, nggak usah ini 2 menit. Ya itu formatnya masih terlalu. Jadi nggak usah ada break ya. Jadi diliatin persiapan dari Bapak Prabowo. Ya, nggak usah ada iklan. Ya gitu, ngelihat nih mereka setelah turun dari panggung tuh ngapain sih ya, gitu. Itu dia. Kita harus ngecek kan takutnya ya. Kita mah nggak tahu, takutnya ada capres, cawapres pas memang turun dari panggung. Wah, anjing gua nervous nih. Yaudah minum dulu. Ya kan kita nggak tahu ya. Buat biar tidak nervous ya. Dari semua capres nggak ada yang ngerokok ya. Kalau ngerokok kan pasti sebat sulus lah gitu. Ini kan debat, kita sebat dulu. Iya, sebat sulus gitu. Gitulah itu kalau itu rate dari kita untuk untuk debat capres yang pertama ini. Kita tunggu nanti debat yang kedua, debat cawapres. Ya. Mudah-mudahan kita bisa bikin lagi nge-rate tanpa rem untuk debat cawapres dan debat selanjutnya gitu. Nah, berita kedua, kita ada berita
KPK sesalkan terpidana korupsi Edi Rumpoko dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Jadi ini kemarin heboh karena ada statusnya udah narapidana sih, narapidana korupsi artinya sudah menjalani, lagi menjalani dan sudah terbukti secara hukum berkekuatan hukum tetap bahwa yang bersangkutan memang koruptor gitu. Tapi kok bisa dimakamin di Taman Makam Pahlawan? Kenapa nggak bisa sebenarnya sih? Bisa aja kan, itu tanah. Kecuali Makam Pahlawan itu betonnya. Susah ya, masih tanah sih menurut Atau juga ya mungkin yang susah kalau mau dimakamin di Taman Mini ya. Atau di Dufan gitu. Iya. Ya mungkin dia banyak yang menyesalkan masalah ini ya. Jadi kayak kok koruptor dianggap pahlawan? Ya menurut gua sih Pak Edi ini memang pahlawan ya. Pahlawan bagi teman-temannya yang tidak tertangkap mungkin. Karena dia ketika tertangkap dia tidak mengakui ini uangnya buat siapa aja, itu kan termasuk pahlawan loh. No? Oh iya, karena kan katanya korupsi itu tidak mungkin dilakukan oleh satu orang. Pasti ada beberapa orang. Jadi ketika ditanya, "Bapak nih buat siapa?" "Enggak, ini buat saya pribadi." Itu kan dianggap pahlawan. Tapi kalau lihat lagi latar belakangnya, kayaknya sih ini ya, kalau gua ngomongin soal dunia dan alam kubur gitu ya. Ya sudahlah, ini mah dunia kan dia sudah menjalani hukumannya. Kalau dia mau dikuburin di mana, ya kita lihat. Gini aja deh kasus dulu Sultan Batugana ya. Katanya ketika dia dikuburkan karena dia koruptor, itu padahal dikuburinnya juga di TPU, di tempat pemakaman umum biasa, itu terjadi hujan, badai dan segala macam. Berarti memang mungkin ya, nggak tahu nih, karena gue terlalu sering nonton Ajab nih. Tidak diterima oleh tanah, oleh bumi gitu. Nah, kalau misalnya Pak Edi ini ketika dikuburkan kan tidak terjadi apa, berarti ya udah diterima aja dia. Enggak semua itu kayak sinetron Ajab, Dani. Mas Dani. Enggak Pak Edi ini, sebenarnya Pak Edi ini kenapa dikuburin di Taman Makam Pahlawan karena dapat rekomendasi dari pahlawan, dari Legiun Veteran Republik Indonesia. Kan itu pahlawan yang masih ada. Enggak, tapi kan ya itu melukai perasaan masyarakat, dan kok bisa sih napi korupsi dikubur dimakamin di Taman Makam Pahlawan, kan melukai kita. Lu baca beritanya pasti kan, enggak sih, kalau gue mah nggak terlalu ya udahlah, itu mah urusan nanti, urusan Allah lah. Lu memang nggak peduli sama bangsa ini. Peduli gua. Tapi kan ini mah urusan orang udah meninggal, no. Ya enggak, tapi maksudnya kan itu kan Taman Makam Pahlawan kan memang tempat yang dikhususkan untuk orang-orang yang punya jasa untuk negara ini, dan ya mungkin nih Maya, harapan Legiun Veteran Republik Indonesia juga sebenarnya ini bukan penghargaan buat beliau sebenarnya. Jadi beliau diarahkan untuk di Taman Makam Pahlawan biar ketemu sama pahlawan-pahlawan, biar dihajar. Tapi kalau dimakamin koruptor, dimakamin di Taman Pemakaman Umum juga harusnya sih serem juga. Kok serem? Misalnya gua korupsi nih, gua makan duit, gua misalnya wali kota, gua korupsi, makan duit pajak kota gua. Terus gue meninggal, gue dimakamin di tengah masyarakat gue yang duitnya gue makan. Kebayang gak gue di situ gimana? Iya. Sebelum ketemu malaikat diajar dulu sama iya kan, sama warga. Ini nih roh yang makanin duit kita nih gitu ya. Gue sih serem ya gitu. Kita harus tahu juga sebenarnya Pak Edi itu punya prestasi apa kok bisa sampai dapat penghargaan dari Legiun Veteran Republik Indonesia. Kita lihat apakah dia memang dulunya militer atau tidak. Nih Pak Edi Rumpoko itu pendidikan aja, dari mulai pendidikan ya. Sekolah Dasar Katolik Santo Saverius. Terus SMA-nya Negeri 5 Malang. Terus SMA Taman Siswa. Udah nggak sekolah lagi. Berarti prestasinya apa nih? Oh, ini prestasinya nih. Dia 2 kali SMA, itu prestasi. 2 kali. Itu prestasi no, SMA-nya 2 kali, SMA Negeri 5 Malang sama SMA Taman Siswa. Jarang loh yang 2 kali, kecuali memang dia didepak dari SMA sebelumnya ya. Berita selanjutnya. Jadi ini ada berita dari Bandung. Sobat Ngeblong. 3 polisi di Bandung dipecat jadi pengedar narkoba, dan ada yang bolos kerja 7 tahun. Kita nggak akan bahas polisi di pengedar narkoba atau Kenapa? jadi kurir atau jadi pemakainya. Kenapa? Sakit hati gue. Sakit hati gue. Bener, ketika gue ditangkap gara kasus narkoba, ternyata ada polisi yang ditangkap karena kasus narkoba, itu gue sakit hati. Jadi kita tahu
Makanya gua di sini berhenti. Kenapa gua berhenti make? Karena gua udah tahu yang jual sama yang nangkep orangnya sama. Yang ngimpor juga. Iya. Dia oknum itu ya, oknum, Pak. Oknum, Pak. Nah, ini ramai di dunia maya, sobat ngeblong, karena ya kalau yang polisi menjadi pengedar narkoba itu ya banyak lah ya oknumnya ya. Yang lucu ini, ada polisi dipecat karena dia tidak masuk kerja selama 7 tahun. Kok bisa? Baru 7 tahun dipecat. Kok bisa? Kenapa nggak dari seminggu, sebulan kan udah, Ya mungkin polisi juga punya benar. Kita aja, gue dulu zaman sekolah, kita tuh alfa seminggu, nggak naik kelas loh. Kok bisa ini 7 tahun alfa baru dipecat, Pak? Ya. Siapa tahu dia nitip absen kan, bisa tahu. Lah nitip absen kok ketahuan, nggak nitip dong gitu. Ya 7 tahun loh. Ketahuannya baru 7 tahun loh. Lama-lama yang dititipin absen kok tanda tangannya makin sama yang punya yang dititipin. Misalnya gue titip ke lu dan ini tanda tangan gua. Lama-lama di tahun pertama masih mirip gua. Tahun ketiga udah mulai aneh, tahun ke-7 tanda tangan gua sama kayak tanda tangan lu. Jadi mulai ketahuan ya. Mulai ketahuan lah ini siapa nih? Ini tuh 7 tahun loh, Pak. Piala Dunia aja 5 tahun sekali, 4 tahun. enggak, berarti sekarang kita udah tahu kenapa ketika kita lapor ke polisi masalah kehilangan itu lama banget ketemunya, lama baru nyarinya. Lah, anggotanya aja yang jarang masuk juga baru ketahuan 7 tahun ya. Aduh. Jadi ya maaf kalau untuk ada warga masyarakat yang mungkin ada kecolongan agak lama prosesnya, sabar aja. Karena ya memang bapak-bapak ini sedang kecolongan absen. Ya sah dong, kita sebagai masyarakat gitu kan. Ya sedih, ya gemes gitu Pak. Karena belum ada konfirmasi juga dari pihak polisi kok sampai 7 tahun kecolongan. Nah, ini kalau misalnya si oknum polisi ini datang aja di 6 tahun 11 bulan, dipecat atau enggak nih? Masih aman kayaknya. Masih aman sih kayaknya. Iya, itu dia. Dan gajinya kemana nih? Kan tuh polisi mah gaji tetap turun dong. Iya, pasti. Kan pegawai negeri ya maksudnya? Pegawai negeri, ya. ASN, ASN Polri, gaji tetap masuk. Nah itu gajinya gimana? Nah kalau banyak sih masukan dari masyarakat ketika memang dipecat bukan hanya dipecat tapi dibalikin juga tuh gajinya tuh. Ini polisi. Tiba-tiba nyala. Karena sudah ada yang menelpon nih sahabatnya, belum kita harus akhiri saja konten kita episode kali ini. Tapi kita ini hanya masukan dan kritikan aja untuk Polri, dan Polri juga sekarang lagi mulai terus membenahi institusinya gitu. Jadi Pak, ini mah masukan dari saya, sebelum Bapak mencari para pengedar narkoba di luar, pemakai di luar, Bapak benahi dulu yang di dalam ya. Ya. Siapa tahu ketika Bapak menangkap oknum-oknum ini, Bapak baru bisa mengetahui siapa aja yang jual di luar gitu. Kebalik ya? Mungkin dengan semakin seringnya menangkap pengedar, menangkap pelaku kejahatan, di situ semakin tahu bahwa banyak anggota oknumnya yang Oke, sekarang kita akan coba tanya-tanya masyarakat ya. Pertanyaan kita cuma nonton nggak tadi malam debat capres cawapres. Ini Gojek mampirin. Bapak. Kasih pandangan atau kasih pendapatnya aja. Gimana kemarin debat capres? Ya agak seru juga sih. Seru juga lumayan. Yang seru paling seru pas mana? Yang pas Pak Anies nyerang Pak Prabowo. Saya demennya itu. Itu joget ya. Oh berarti abang nih lebih demen Prabowo? Ya enggak juga sih. Belum tahu ya. Belum tahu. Cuman ada gambaran. Dia polanya lagi naik. Emang dia kan polanya lagi bagus Malaysia. ya. Berarti yang kemarin dilihat dari abang siapa namanya? Pak Abdul. Pak Abdul kemarin itu karena ada Bapak Prabowo, jadi debatnya tidak terlalu kaku. Betul. Karena kan Pak Prabowo tuh orangnya istilahnya cuek kayaknya, asik aja, enak aja, nggak terlalu ini banget ya. Tapi pendapat Pak Abang ya, kemarin kan Pak Anies kayak terlalu nyerang banget masalah Bapak Prabowo gitu ya. Terus Bapak Prabowonya itu malah tidak nyerang siapapun gitu. Lebih baik mana di debat itu, saling serang atau seperti Bapak Prabowo yang santai aja udah? Kayak sih kayak ini seperti Pak Prabowo, dia dibawa santai aja. Padahal dia banyak diserang masalah dia
apa HAM apa MK masalahnya, karena dia udah istilahnya kepikiran bahwa udah mau jadi mau enggak ya terserah. Kan mereka bilang bahwa saya dipilih nggak dipilih juga saya tetap ini ya kan, nggak terlalu pikiran, nggak peduli, nggak terlalu ambisi lah kayaknya mungkin ya kan. Mungkin kayaknya masyarakat sekarang tuh lebih suka melihat pemimpin yang tidak mengadu domba. Nah iya gitu betul, ya. Yang betul, lebih relax, santai aja, dan joget-joget. Boleh lihat joget-joget Bapak Prabowo kayak gimana abang? Coba. Kayak wayang itu. Oke, terima kasih ya Pak. Terima kasih. Oke, itu dia episode kedua kita. Kalau teman-teman atau sobat ngeblong punya masukan untuk kita, silakan kita tunggu di kolom komennya. Ada berita apa yang seru untuk kita bahas di episode selanjutnya? Silakan juga boleh di kolom komentar atau di tag di IG kita di Tanpa Rem Official. Nah, itu dia. Akhirnya kita pamitan. Saya Relvan Adi. Saya Megdani. Kita mohon maaf kalau ada salah-salah kata yang kurang mengenakan. Tonton terus Tanpa Rem, satu-satunya konten di mobil yang tanpa rem. Kontennya.